Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Membuang bayi hasil hubungan gelap, 2 orang pelajar ditangkap petugas Satreskrim Polresta Cirebon. 2 bulan masa uji coba tanpa tarif. Ruas tol Cisumdawu Seksi 2 dan Seksi 3 penghubung pemulihan gerbang tol Sumedang Kota dan Cimalaka sejak Selasa mulai berbayar. Rekonstruksi kasus pembunuhan bocah perempuan 10 tahun oleh ayah kandungnya di Kota Cimahi berlangsung memanas. Lebih dari 100 orang warga satu kampung di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin malam dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan klinik akibat keracunan makanan. Siangnya mereka menghadiri hajatan seorang warga kampung dan memakan sejumlah hidangan. Satu persatu warga desa Wangunsari, Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Senin malam terus berdatangan diantar oleh anggota keluarga dan aparat desa untuk mendapatkan perawatan di ruangan instalasi gawat darurat IGD Rumah Sakit Umum Daerah Lembang. Tak hanya orang dewasa, sejumlah anak juga tiba di RSUD Lembang dan diberikan cairan infus. Mereka mengalami gejala sama, yaitu merasakan mual, pusing, muntah hingga buang air besar berulang kali. Kalau anak sekitar jam 1 jam 2 muntah-muntah, nyampe jam 4 saya dibawa ke klinik. Buang air besar juga? Enggak, masih muntah-muntah dulu kalau anak. Buang air besarnya tadi siang. Menurut perangkat desa Wangunsari, ada 160 warga yang diduga mengalami keracunan makanan akibat menyantap hidangan berupa daging ayam dan sayur sop di hajatan salah satu warga pagi harinya. Korban keracunan lainnya juga dirawat di klinik Wangunsari hingga Rumah Sakit Advent Kota Bandung. Satu ya, kampung Cijengkol aja itu rata-rata ya, ada yang dari Ciratun Pentas tadi ada, tapi udah pulang lagi nggak sampai di sini. Bu, dugaannya itu dari apa, Bu? Sementara Apanya? dugaan atau gejala awalnya? Dari keracunan makanan. Gejalanya memang sama semua? Itu makanannya dugaan apa? Basi atau memang apa? Kita belum tahu karena hasil penelitiannya juga belum ada, hanya diduga faktor makanan aja udah seperti itu. Hingga Selasa pagi, 60 orang warga yang menjadi korban keracunan masih dirawat di posko darurat yang mengambil tempat di salah satu musola di Desa Wangunsari. Tim medis dari Puskesmas Lembang, Cikole, dan RSUD Lembang merawat dan memantau kondisi korban. Hingga hari Selasa, total ada 178 warga yang keracunan makanan hajatan salah seorang warga hari Senin. Bu, awalnya makan apa, Bu? Sayur, kemarin kerupuk, sama rendang daging sapi, sama rolade. Terus setelah itu kerasa apa gitu, Bu? Nggak kerasa, nah dari siangnya kan kemarinnya pas itunya, pas undangannya jam 1 siang. Ulang biasa, anak juga biasa, aktif kayak biasa, aktivitas. Nah dari jam 1 subuh, anak ngebangunin, mama nggak kuat katanya. Terus bolak-balik ke WC. Saya dari jam 9 pagi kejadiannya. Terus, jadi begitu BAB keluar dari atas bawah. Dari total korban yang dilarikan ke sejumlah rumah sakit dan klinik swasta, sebagian besar sudah bisa pulang ke rumah. Namun pemantauan terus dilakukan agar warga korban keracunan tidak mengalami dehidrasi yang bisa mengancam nyawa. Yang kita takutkan dari diare atau muntaber ini dehidrasinya itu, ya, karena apalagi kalau sampai jatuh ke dehidrasi berat, risikonya ini bisa fatal, ya, bisa gagal ginjal dan sebagainya atau menimbulkan kematian. Menindaklanjuti kejadian ini, penyidik Reserse Kriminal Polsek Lembang sudah mengambil sampel makanan untuk diuji di laboratorium, sekaligus untuk memastikan penyebab pasti keracunan yang dialami warga. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung Barat. Hampir 2.000 anak di Kabupaten Garut menjalani vaksinasi difteri untuk mencegah meluasnya wabah penyakit tersebut. Terjadinya penularan penyakit difteri disebabkan masih banyaknya anak yang tidak mengikuti imunisasi difteri di wilayah Garut. Untuk mencegah jatuhnya korban jiwa lebih banyak akibat mewabahnya penyakit difteri di Desa Sukahurip, Pangatikan, Garut, petugas medis dari 9 kecamatan melakukan upaya pencegahan berupa imunisasi massal difteri di Desa Sukahurip.
Proses imunisasi dipusatkan di sekolah dasar, SMP, Madrasah Ibtidaiyah hingga Posyandu. Salah satunya di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif NU Daarut Tolibin, Cicapar, Sukahurip. Ratusan siswa mengikuti imunisasi difteri dengan didampingi orang tua. Usai diimunisasi, pelajar mendapatkan makanan ringan gratis. Sayangnya, pemahaman orang tua yang kurang akan bahaya penularan penyakit difteri membuat hanya kurang dari 60% murid yang diizinkan orang tua mereka untuk mengikuti vaksinasi difteri. Padahal di sekolah ini, 2 orang siswanya meninggal dunia dengan gejala difteri, serta 4 pelajar lainnya masih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Dengan jumlah siswa kurang lebih 100 siswa, dari 175 siswa yang semuanya siswa kelas 1 sampai kelas 6. Ini siswa kami yang kelas 1 dulu. Dinas Kesehatan Kabupaten Garut menargetkan sebanyak 1.811 warga mendapatkan imunisasi difteri. Mereka adalah anak usia 2 bulan hingga 15 tahun. Selain vaksinasi difteri, Dinas Kesehatan Kabupaten Garut juga memberikan obat-obatan. Difteri hari ini kita melaksanakan outbreak respon imunisasi atau ORI yang dilaksanakan imunisasi massal pada anak usia 2 bulan sampai dengan 15 tahun atau setingkat kelas 3 SMP. Totalnya ada berapa? Jumlahnya di desa ini sekitar 1.811. Ya, kita akan bagi 2 tahap, pagi-pagi anak sekolah dulu, siang nanti habis zuhur karena di sini penduduknya banyak yang ke ladang, kebun. Jadi pelaksananya nanti habis zuhur pelaksanaan untuk posyandunya. Mudah-mudahan hari ini beres. Faktor keengganan warga untuk mengikuti vaksinasi sebagai penyebab terjadinya wabah difteri di wilayah Garut diakui oleh Gubernur Provinsi Jawa Barat. Temuan tersebut didapatkan setelah tim Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat melakukan penelitian epidemiologi ke lokasi kejadian. Hasil telusurannya adalah beberapa yang meninggal itu tidak divaksin di usia seharusnya. Diteliti lagi ada faktor tokoh lokal katanya yang membuat fatwa-fatwa melarang vaksin. Nah, inilah contoh ya, media wawancara liput bahwa kalau udah urusan kesehatan percayalah pada pemerintah. Pemerintah itu melakukan hal itu untuk melindungi nyawa dari warganya. Jadi ini hal yang menjadi catatan sehingga kita akan cek lagi zona-zona mana di desa yang belum melakukan vaksin ya, khusus di usia balita. Untuk menanggulangi permasalahan tersebut, Pemprov Jabar akan melakukan sosialisasi kepada warga agar mau menerima vaksinasi. Sebelumnya, 7 orang anak meninggal dunia setelah tertular bakteri difteri di Desa Kahuripan, Kecamatan Pangatikan, Kabupaten Garut. Akibatnya, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat menetapkan kejadian luar biasa difteri di Kabupaten Garut. Dan saat ini masih ada 2 orang anak yang suspek difteri dan dirawat di Rumah Sakit Kabupaten Garut. Eko Setiabudi dan Muhammad Rizal melaporkan dari Kabupaten Garut dan Kota Bandung. Berita lainnya untuk Anda, setelah melakukan uji coba operasional gratis tanpa tarif selama 2 bulan lebih, ruas tol Cisumdawu Seksi 2 dan Seksi 3 yang menghubungkan Pamulihan hingga gerbang tol Sumedang Kota dan Cimalaka Selasa pukul 00 beroperasi penuh dan berbayar. Tarif tol berkisar dari Rp41.500 hingga Rp83.000 tergantung golongan kendaraan. Operasional penuh ruas tol Cilenyi Sumedang Dawuan Cisumdawu Seksi 2 yang menghubungkan Pamulihan hingga Sumedang Kota serta Seksi 3 Sumedang Kota Cimalaka dimulai hari Selasa pukul 00 oleh PT Citra Karya Jabar Tol CKJT selalu pengelola jalan tol. Dengan ini, tarif Rp0 alias gratis yang dinikmati pengguna jalan tol Cisumdawu Seksi 2 dan 3 sejak tanggal 15 Desember tahun lalu resmi berganti dengan tarif baru. Kami yang selama ini menggratiskan atau disebut dengan fungsional kurang lebih selama 2,5 bulan, yaitu pada tanggal 15 Desember tahun 2022 dan sekarang pada tanggal 28 Februari 2023 dinyatakan resmi tol dari mulai Pamulihan Sumedang Cimalaka bertarif, sehingga secara penuh sekarang tol ini dari Cilenyi sampai Cimalaka dan Cimalaka dan Sumedang telah resmi bertarif. Tarif tol dari Seksi 1 Cilenyi hingga Seksi 3 Cimalaka sepanjang 30 km ataupun sebaliknya adalah
Untuk kendaraan golongan 1 sebesar Rp41.500, sedangkan kendaraan golongan 2 dan 3 tarifnya Rp62.000 dan golongan 4 dan 5 sebesar Rp83.000. Pengelola tol mengingatkan agar pengguna jalan tol menyiapkan kartu pembayaran non-tunai dengan saldo yang cukup sesuai tarif golongan kendaraannya agar tidak kesulitan saat melakukan transaksi di gerbang tol. Ruas jalan tol Cisumdawu yang menghubungkan Cileunyi hingga Dawuan Majalengka memiliki panjang total sekitar 63 km. Untuk seksi 4, 5, dan 6 sepanjang 33 km belum beroperasi karena masih dalam masa konstruksi. Agung Gunawan melaporkan dari Kabupaten Subang. Hari kedua operasi pasar beras murah di Kota Cimahi, Selasa pagi masih diserbu ribuan warga. Mereka rela antri menunggu berjam-jam untuk mendapatkan beras murah. Antrean ribuan warga mengular lebih dari 100 meter di kawasan Taman Teknologi Jalan Baros, Kota Cimahi. Sejak pukul 6 pagi, warga dari berbagai kelurahan yang ada di Kecamatan Cimahi Selatan rela antre demi mendapatkan beras jenis medium dengan harga yang murah. Padahal, operasi pasar murah khusus penjual beras medium ini baru dilayani petugas mulai pukul 8 pagi. Operasi pasar murah khusus beras hari kedua yang digelar pemerintah Kota Cimahi menyediakan beras yang dibanderol Rp8.500 per kilogramnya. Harga ini jauh lebih murah ketimbang harga di pasar tradisional yang mencapai Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogramnya. Harga di pasar lumayan tinggi, jadi lari ke sini dibela-belain antri. Bu, adanya operasi pasar ini tanggapannya gimana, Bu? Ya, alhamdulillah senang, mudah-mudahan besok ada lagi gitu. Bantu banget lah. Bantu banget dapat beras nih. Ya murah aja gitu. Murah aja. Emang sekarang beli beras di pasar berapa, Bu? Ya sekilo ada yang 14, ada yang 15. Ini lebih mahal ya? Ya. Bu, adanya operasi pasar ini tanggapan Ibu seperti apa, Bu? Ya alhamdulillah cukup membantu aja. Membantu aja. Operasi pasar beras murah dilakukan untuk menekan sekaligus menstabilkan harga beras di pasaran. Beras yang dijual pada operasi pasar ini berasal dari Bulog dengan alokasi 20 ton per hari yang dijual mulai tanggal 27 Februari hingga 1 Maret. Muhammad Abbas melaporkan dari Kota Cimahi. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Sukabumi menemukan 9 pelanggaran yang dilakukan oleh petugas Panitia Pendaftaran Pemilih atau Pantarlih yang dibentuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Petugas Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengungkap temuan pelanggaran pelaksanaan pencocokan data calon pemilih sementara yang dilakukan oleh petugas Pantarlih KPU Kabupaten Sukabumi. Setelah dicek ke-15 kepala keluarga di 3 kecamatan, meski telah terdata di daftar coklit oleh petugas Pantarlih, namun mereka tidak merasa pernah didatangi oleh petugas Pantarlih. Bawaslu juga mendapati 6 Pantarlih tidak meminta keluarga pemilih untuk menunjukkan KTP elektronik pemilih. Selain itu, sebanyak 9 Pantarlih tidak menempelkan stiker yang dikeluarkan KPU untuk setiap kepala keluarga. Berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu telah melayangkan surat teguran kepada KPU Kabupaten Sukabumi. Ada di beberapa kecamatan sudah dilakukan coklit tapi tidak ditempel stiker. Pun sama sebaliknya, ada yang sudah ditempel stiker tetapi tidak dilakukan secara face to face, secara person to person pemutakhiran data pemilih. Kita menemukan terkait dengan yang tidak memiliki data kependudukan tersebut gitu ya, tetapi mereka sudah coklit juga. Dan di sini juga kita menemukan banyak sekali Pantarlih yang tidak bisa login e-coklit itu tadi. Login untuk e-coklit ini bukan kesalahan dari Pantarlih.